Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 kelas ABL 5B Karyawan akan mempresentasikan proposal manajemen perubahan kami yang berjudul Perpanjangan Jam Pelayanan Kantin Polibatam. Di sini kami di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan dengan dosen Bapak Muhammad Irsyad Halim. Untuk kelompok 1, anggotanya yang pertama ada Rizkia Mulia Azizah, Dea Febrisyah, Sela Oktavia, Indarti Nur Setiani, Via Rensi, Nabila Mutiara, dan saya sendiri Milesa Setiadirsa. Di pembahasan kali ini yang pertama ada pendahuluan, kemudian deskripsi dan analisis pelaksanaan proposal manajemen perubahan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Seperti yang diketahui, jam buka kantin Polibatam dimulai pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Bagi mahasiswa kelas karyawan, kehadiran kantin sangat diperlukan karena sebagai alternatif mahasiswa kelas malam yang butuh asupan makanan sebelum masuk kelas yang rata-rata dimulai pada pukul 18.50. Jam tutup kantin pada pukul 5 sore sangat disayangkan bagi mahasiswa kelas malam karena jam pulang kerja yang berdekatan dengan jam tutup kantin membuat mahasiswa sedikit kesulitan untuk mengisi perut karena tidak ada waktu yang cukup untuk membeli makanan di tempat lain. Proposal ini diajukan untuk mengatasi masalah tersebut agar hadirnya solusi bagi mahasiswa kelas karyawan. Tujuan proposal ini yaitu tujuan umum yang ingin dicapai dalam proyek perubahan ini adalah agar mahasiswa kelas malam dapat merasakan adanya kantin sebelum jam kelas malam dimulai, yaitu hingga pukul 7 menyesuaikan jam masuk kuliah kelas malam yang rata-rata dimulai pukul 18.50. Adapun tujuan khusus dari proyek perubahan ini adalah dalam jangka panjang yaitu agar terwujudnya fasilitasi yang baik dari Politeknik Negeri Batam yang tidak hanya dapat digunakan untuk mahasiswa kelas pagi namun juga kelas malam. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup proyek proposal perubahan. Nah, dalam ruang lingkup ini kami akan membahas yang pertama, apa saja fasilitas di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, peran dan pengaruh kantin bagi mahasiswa kelas malam. Dan yang ketiga adalah kendala internal dan eksternal pembukaan kantin pada malam hari. Selanjutnya, adapun standar atau kriteria hasilan yang kami inginkan dengan dibuatnya proposal proyek manajemen perubahan ini adalah diperpanjangnya jam operasional kantin Politeknik Negeri Batam yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga jam 7 malam, sehingga memudahkan karyawan kelas malam untuk mendapatkan makanan dan minuman dengan waktu yang singkat. Nah, yang kedua yaitu memberikan fasilitas kantin kepada karyawan kelas malam, baik berupa konsumsi. Nah, karena kebanyakan mahasiswa kelas malam adalah para pekerja, jadi kami sangat berharap pihak kantin dapat menimbangkan hasil ini agar mahasiswa kelas malam tidak bingung mencari konsumsi sebelum jam mata kuliah dimulai. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu ada deskripsi dan analisis pelaksanaan proposal manajemen perubahan. Di sini ada tentang pelaksanaan tiap tahapan kegiatan. Ada kegiatan, indikator keberhasilan, dan kendala. Yang pertama adalah melaporkan ide proposal manajemen perubahan kepada Ketua Koperasi Polibatam. Indikator keberhasilannya adalah Ketua Koperasi Polibatam menyetujui atau menolak. Kendalanya adalah menyesuaikan jadwal untuk pertemuan. Yang kedua, kegiatannya adalah jika disetujui mengatur pertemuan dengan para penjual makanan stan di kantin Polibatam dan staf koperasi. Indikator keberhasilannya, para penjual makanan stan di kantin Polibatam menghadiri rapat dan menyetujui proyek perubahannya. Sedangkan kendalanya ketersediaan para penjual makanan stan kantin Polibatam untuk menghadiri pertemuan dan menyesuaikan jadwal pertemuan. Yang ketiga, ada rapat menjelaskan
Perpanjangan jam pelayanan kantin, latar belakang dan tujuan proyek perubahan. Indikator keberhasilannya mengerti dengan program proyek perubahan, sedangkan kendalanya kesediaan para penjual makanan stan kantin Poli Batam untuk menghadiri pertemuan dan menyesuaikan jadwal pertemuan. Yang keempat, jika para penjual makanan stan di kantin Poli Batam bersedia menambah jam pelayanan kantin, selanjutnya yaitu mulai mengatur waktu agar pelaksanaan dilakukan secara bersamaan. Indikator keberhasilannya menentukan waktu yang tepat, sedangkan kendalanya tidak menentukan waktu yang tepat. Dan yang kelima, ada uji coba perpanjangan waktu pelayanan kantin sekitar 1 sampai dengan 2 minggu, diiringi dengan promosi kecil singkat, dengan memberikan pengumuman jam buka baru di pintu masuk kantin agar semua pengunjung bisa melihatnya. Indikator keberhasilannya, banyaknya pengunjung yang datang, terutama mahasiswa kelas malam atau mahasiswa kelas pagi dan staf dosen yang masih ada urusan di Politeknik Negeri Batam. Sedangkan kendalanya, pengumuman dan informasi tidak diketahui banyak orang. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pelaksanaan tiap tahapan kegiatan. Yang kelima, jika hasilnya baik, perpanjangan jam pelayanan kantin sampai pukul 7 malam bisa terus dilaksanakan oleh pihak kantin Poli Batam. Indikator keberhasilannya, jika penghasilan para penjual di stan kantin Poli Batam bertambah dan terus stabil dan tidak merugi. Kendalanya tidak ada peningkatan penghasilan. Yang terakhir, evaluasi dan monitoring bersama Ketua Koperasi Poli Batam. Indikator keberhasilannya adalah terlaksana dengan baik dan kendalanya adalah menyesuaikan waktu pertemuan dengan Ketua Koperasi Poli Batam. Yang selanjutnya, 2.2, analisis pengawas internal dan eksternal, peran dan pengaruhnya. Pengawas internal Koperasi Poli Batam yaitu pihak Poli Batam sendiri, karena Poli Batam bukanlah swasta sehingga tidak ada pihak eksternal yang turut serta mengawasi koperasi di Poli Batam. Peran pengawas Koperasi Poli Batam yakni menyusun aturan yang diberlakukan untuk Koperasi Poli Batam, mengawasi kegiatan di Koperasi Poli Batam, menganalisis kegiatan yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku, melakukan evaluasi, dan menyusun strategi untuk mengatasi kendala yang terjadi. Lalu untuk pengaruh peran pengawas di Koperasi Poli Batam, yang pertama, dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh Koperasi Poli Batam. Yang kedua, dapat mengetahui aturan yang kurang tepat bagi Koperasi Poli Batam. Dan yang terakhir, dapat memperbaharui aturan yang menyesuaikan dengan kebutuhan Koperasi Poli Batam. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya 2.3 yaitu kendala internal dan pengaruhnya. Untuk kendala internal, dalam menjalankan proyek perubahan di kantin Politeknik Negeri Batam, terdapat kendala yaitu ketersediaan penjual untuk memperpanjang jam operasionalnya dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Namun, dalam menjalankan usaha ini, penjual perlu membutuhkan tambahan karyawan minimal 1 orang untuk memperlancar usaha tersebut, dan juga menambah persediaan menu yang dijual. Karena tambahan waktu, maka pelaksanaan perencanaan dan implementasi dilakukan setelah izin kontrak usaha diperoleh dari pihak kampus. Yang kedua adalah kendala eksternal. Dalam kendala eksternal yang terjadi dalam melaksanakan proyek perubahan adalah mahasiswa mengingat waktu istirahat yang cukup singkat untuk mahasiswa kelas malam. Namun tidak semua mahasiswa kelas malam memiliki waktu istirahat yang singkat. Ada beberapa mahasiswa yang pada jam istirahat bisa atau sempat untuk makan di kantin. Misal saja terjadi pada mahasiswa kelas pagi yang masih berada di kampus hingga malam, sehingga mereka perlu untuk makan malam, atau mahasiswa kelas malam yang selesai kelas dengan cepat. Selanjutnya, kendala internal dan pengaruhnya. Yang ketiga itu strategi mengatasi kendala. Strategi mengatasi kendala itu ada beberapa. Yang pertama, memberikan informasi atau pengumuman diiringi dengan promosi singkat melalui media sosial atau di pintu masuk kantin agar diketahui oleh banyak orang. Kemudian pengaruh strategi yang kedua yaitu uji coba perpanjangan waktu pelayanan di kantin sekitar 1 sampai 2 minggu ke depan. Jika hasilnya baik, perpanjangan jam operasional di kantin sampai jam 7 malam dapat terus dilaksanakan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu menambah variasi menu makanan dan memberikan pelatihan atau keterampilan SDM untuk membantu proses produksi.
Dan yang terakhir, strateginya yaitu memberikan pelayanan terbaik agar konsumen menjadi banyak dan kebutuhan akan biaya pun terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perkiraan biaya yang diperlukan. Perkiraan biaya selama proyek manajemen perubahan belum dapat ditentukan karena penentuan dapat diperhitungkan saat pelaksanaan proyek sedang berjalan. Bagi para penjual di kantin Poli Batam, menambahkan modal untuk perpanjangan waktu penjualan dapat diperkirakan sekitar 20% dari modal asli yang dikeluarkan dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Karena perpanjangan waktu penjualan hanya 2 jam saja, jika perkiraan tidak akurat, maka para penjual bisa memperhitungkan modal yang disesuaikan dengan waktu yang ditambahkan bagi usahanya masing-masing. Selanjutnya bab 3 kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah kesimpulan. Mahasiswa dan mahasiswi ini merupakan anggota kampus yang mengikuti kelas karyawan, di mana sebagian dari mereka yang merupakan pekerja dan membutuhkan peranan kantin untuk membantu para mahasiswa dan mahasiswi ini dalam keperluan untuk makan. Sehingga proposal ini menyarankan untuk adanya perubahan pada jam operasional kantin agar lebih diperpanjang sehingga mahasiswa dan mahasiswi tersebut dapat terfasilitasi dengan adanya perubahan ini. Dalam melaksanakan proposal ini tentu terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala internal bisa saja seperti ketersediaan penjual dalam memperpanjang jam operasional di kantin, dan untuk kendala eksternal, waktu istirahat yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi terbilang singkat. Sarannya kepada pihak kampus Politeknik Negeri Batam agar dapat lebih berperan aktif untuk memantau kebutuhan kelas karyawan, sehingga para mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan dukungan, perhatian, serta bisa merasakan fasilitas dari adanya perpanjangan waktu jam operasional kantin dalam membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun mahasiswi kelas malam. Baik, itulah tadi penjelasan atau presentasi dari proposal manajemen perubahan kelompok 1 kelas ABL 5B Malam. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.